Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maheza Ramadan. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi. Kali ini saya mendapatkan tugas pendidikan dan kewarganegaraan dan dosen pengampunya Dr. Sukesya Herawati, ST, MSI. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corporitus. Corporitus memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan corporatio. Juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dan dapat disuap, tidak bermoral, eh, menyimpang dari kesucian. Kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfit masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corporation, corruption, atau dalam bahasa Belanda menjadi corporatij. Kata corporatij dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Yang kedua, persepsi masyarakat tentang korupsi. Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberi sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Namun, yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat yang menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal maupun nasional. Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Tema yang sering diangkat adalah penguasa korup dan derita rakyat. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk menindak tegas kepada koruptor. Hal ini cukup berhasil terutama saat gerakan reformasi tahun 1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif pada para pejabat. Oleh karena itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerintahan secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan, persamaan, dan kesejahteraan yang merata. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Satu, adanya pembengkakan anggaran. Kedua, penyututan dana desa untuk pribadi. Ketiga, promosi jabatan tidak sesuai kompetensi. Empat, uang damai untuk polisi. Ketiga, fenomena korupsi di Indonesia. Fenomena umumnya pada biasanya terjadi di negara berkembang, contohnya Indonesia. Ialah satu, proses modernisasi untuk ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada. Kedua, institusi-institusi politik yang ada masih lemah disebabkan oleh mudahnya oknum lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis, ekonomi, sosial, keagamaan, kedaerahan, kesukaan, dan profesi serta kekuatan asing lainnya. Tiga, selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih kepentingan rakyat. Yang keempat, cara memberantas korupsi. Presiden melalui Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi menyatakan langkah-langkah efektif dalam memberantas korupsi adalah sebagai satu, membersihkan kepresidenan, kantor Wapres, sekretariat negara, yayasan. Dua, mengawasi pengadaan barang di semua departemen. Tiga, mencegah penyimpanan proyek rekonstruksi Aceh. Empat, mencegah penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur ke depannya. 5. Menyelidiki penyimpanan di lembaga negara seperti Departemen BUMN. 6. Pemburu terpidana korupsi yang kabur ke luar negeri. 7. Meningkatkan identitas pemberantasan peranian liar. Meneliti penemuan jangka. Dan saran dari saya, menurut saya itu korupsi itu harus diberantas sejak ini dan harus ada lembaga-lembaga khusus atau edukasi sejak
kecil atau sejak SD, bisa dibilang itu salah satu pembentukan diri sebagai manusia anti korupsi. Dan juga hukum-hukum di Indonesia menurut saya sangat tipis. Kenapa korupsi tidak dihukum mati seperti Cina? Mungkin ada beberapa alasan negara tidak menghukum mati para koruptor juga. Kesimpulannya, korupsi adalah suatu tindakan perdana yang memperkaya diri sendiri secara langsung, merugikan negara ataupun perekonomian negara. Jadi unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukan dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya antara lain ketidakadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kalangan kelangkaan 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 lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Korupsi dapat diklarifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bersifat dan bertujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, diantaranya di bidang demokrasi, ekonomi, kesejahteraan negara. Saran. Sarannya, sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini dan pencegahan korupsi dimulai dari hal yang kecil. Saya juga sedikit menambahkan bahwa korupsi itu bukan hal yang sepele, itu termasuk hal yang besar karena korupsi ini termasuk merugikan berbagai pihak, bukan satu pihak atau dua pihak. Karena korupsi itu menghancurkan kejujuran atau pokoknya menghancurkan sikap jati diri kita yang asli. Karena korupsi itu membahayakan semua pihak. Karena korupsi itu termasuk perilaku yang haram atau perilaku yang berdosa untuk agama saya, yaitu agama Islam. Mungkin segitu saja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah atau kata, mohon dimaafkan karena yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.